Saya Pak Samaluti, asli Bekasi. Saya umur saya lupa, saya nggak ngerti tanggal saya. Kira-kira Saya ambil kira-kiranya sekitar pasti malam. Jadi tahun 90 saya ikut pernah kegiatan nelayan. Salah satunya budidaya kupang. Kupang bukan kupang yang kecil, kupang konsumsi yang besar. Kalau di sana bilang namanya serindit. Entah kalau bilang apa nggak ngerti. Nah, cara kerjanya, jadi ditanamkan setiap bambu itu, bambu satu dengan bambu yang lain dikait-kaitkan dan diberikan tambang. Tambang itu bukan tambang yang keras, enggak, tambang yang empuk, yang lentur. Nanti dengan sendirinya kupang itu akan datang dan dia itu akan berkembang biak sendiri. pakai kotoran manusia gitu. Nah, itu salah. Kupang itu dia ya. Cara penanamannya aja dia kalau nggak di air yang asin nggak mau, dia itu mati. Air tawar dia mati, tidak bisa kuat. Nah, kupang itu kebanyakan dari bibir pantai dia berjarak antara 15 sampai 20 km. Karena kalau terlalu minggir dari pesisir, nanti air tawar itu datang, dia akan mati, rugi petani. Jadi kupang itu tidak ditanam, cuma dia itu membuat tempat kupang berkembang biak dengan cara seperti itu. Dulu itu cara manennya taruhannya nyawa dulu, sekarang enggak, kompresor, ada pengatur waktu, terus pilihan seberapa kecepatan oksigen yang dibutuhkan. Dulu kan enggak, mesin bumi, pokoknya yang manen masuk ke dalam laut sampai 1-2 jam baru naik ke darat. Bawa perahu panennya karena jauh dari bibir pantai ya. Kalau pakai kompresor cepat nangkep apa itu kupangnya atau berapa Kompresor itu tujuannya untuk oksigen, dia untuk bernapas. Jadi nggak ada hubungan antara dapat banyak enggaknya. Oh, berarti tetap manual. Manual iya. Pakai tangan. Iya. Kalau yang nggak pakai kompresor, nggak pakai tabung itu ya, dia itu seluruh paling dalam waktu 2-30 detik dia akan muncul lagi ke permukaan air. Terus kapan dapatnya hasil panen itu tadi? Kan lambat. Jadi usahanya seperti itu karena dulu mungkin alat kayak tabung itu mahal, jadi kompresor kan murah, itu yang dipakai. Jadi nangkep kupang ini nggak ada umpan ya? Nggak pakai umpan. Oh, berarti langsung ngambil dari Iya, bawah gitu. jadi nanti dipilih di dalam air. Jadi pilihnya nggak satu-satu enggak. Seumpama satu batang ini ya, satu batang yang ditangkapkan ini tadi. Ini kelihatan masih kurang besar, ya dihindari, dicari yang besar itu. Nanti dia panennya pakai sarung tangan ini. Semua ini ditutup pakai baju renang, lalu dipanen, dimasukkan ke seperti waring. Nah, setelah itu naik bisa satu orang itu bawa 1 kintal ke atas. Karena hasil panennya itu nanti ada yang narik dari atas. Kalau dikasih kode yang di bawah ya, di talinya diginikan itu ditarik, ini berarti udah penuh, yang di atas tugasnya naikkan itu. Jadi kerjasama di sana satu tim. Dan memanennya pun nggak cukup orang satu. Iya, karena Berapa kalau ada jam? bahaya ya Berapa jam biasanya? tergantung banyak endaknya Kupang. yang di dalam air itu tadi, Oh, kupang berarti itu tadi. nangkep sampai Kadang habis, sampai satu lokasi itu kan yang saya ini nih ya, lebih dari 8 meter persegi. Itu untuk ada apa, pinggir puter ya, itu sekitar 8 meter persegi. Belum di tengah-tengahnya pun ada bambu. Nanti itu akan dipenuhi semua sama kupang. Iya, bambu seperti ini ditancapkan ke ada dasar laut. Dan bambu ini kan kalau yang masih asli ya bisa 15 meter bisa. Tancapkan semua ya. Iya. Nanti seandainya di sana itu dasarannya pasir, nggak terlalu lumpur, di bawah itu akan dikasih pemberat. Oh, jadi bambu fungsinya untuk apa, Kak? Fungsinya untuk Nempel-nempel tempat kupang. menempelkan tambang itu untuk
tempat udang kupang berkembang biak di sana. Jadi kupang itu dengan datang sendiri, nggak ditanam itu bibit ini, dia akan Oh, datang itu sendiri. cara berkembang biak. Iya. Nggak cuma satu. Enggak, kita kalau melalui tahap awal ya 2 bulan. Oh. Kita tancapkan dulu, nanti kita selesai, kita tinggal selama 2 bulan, kita lihat langsung mungkin nggak sampai 1 minggu langsung dipanen. Itu biasanya taruh di tambak. Itu di laut. Di laut. Di laut pun nggak mau di air yang tawar, air yang asin toh. Kupang kalau di air tawar itu mati. Berarti selain ambil secara langsung gini, tapi ada bambu juga. Iya, Cara kayak bambu. iya, yang di laut luas, di laut lepas itu. Kalau yang di sini apa kupang bisa dibilang hama lah buat yang nggak ngerti manfaatnya. Tapi kalau yang di laut itu memang dia itu kepengin, Kupang kan biru. ya bisa dikonsumsi juga, nggak beracun, cuma kayak nilai jualnya nggak sama seperti yang dari laut. Mungkin dari protein apa ini nggak ngerti, cuma nilai jualnya lain. Cuma kalau orang jual lontong kupang itu dari tambak atau dari mana? Dari laut. Dari laut, iya. Jadi apa ya, isunya ini mas, panennya itu kayak kotoran, saya nggak setuju. Udah cukup, ini ada lu. Jadi kupang itu ada jenisnya 2, ada yang kuku ya, memang ada yang satu itu yang nggak telaten, nunggu panen besar nggak bisa. Ada yang besar, lebih dari jempolan ini besarnya. Nah, umpamanya ini seperti ini, besar, dia besar. Jadi Kupang saya tahu kecil-kecil gitu kan. iya, kupang-kupang lontong gitu. Tapi yang aslinya yang besar itu. Biasanya kayak kerang. Kerang itu lain ya, kerang itu seperti jini-jini gitu, itu kerang. Kalau kupang itu agak lincip, memanjang, hijau warnanya. Hijaunya hijau bening, nggak seperti kerang. Kerang itu kan bentuknya kasar. Terus kerang itu bukanya seperti ini. Kalau kupang dia itu belah seperti ini. Jadi perbedaannya dia itu bukanya seperti ini lah, kupang seperti ini. Nah, dan makanya dia itu sebenarnya cukup dari kayak pasir-pasir itu, entah apa yang dimakan nggak ngerti, entah plankton entah apa, cuma makannya cukup dari itu, nggak dikasih makan pur atau nasi atau roti, enggak. Dia alami, jadi asli dari bakteri-bakteri yang di laut itu yang dimakan, nggak ada. Iya, Jadi kalau yang budidaya kupang gitu ada Pak? saya Nggak belum ada mbak, budidaya kupang nggak ada. Itu kan mengambil langsung dari dari laut. laut. Mungkin Nek saya di belum pernah budidaya dengar. nggak bisa. Iya. Taruh di tambak juga nggak bisa Nggak dibudidaya. bisa. Dia datang sendiri, dan kalau Habis cuaca besok nggak bisa muncul lagi. Iya. Kalau laut. cuaca nggak mendukung, dia akan mati sendiri. Tergantung berarti. Iya, Jadi kalau hujan gitu mati dia, mati, air tawar mati. Tapi seandainya ada tadi cari orang wawancara di timur sana, yang dia tahu kan cuma kupang tambak. Pasti sampean ada nanti dikasih info dari tambak itu tadi. Ya, semua nggak ada yang kebetulan. Yang diutamakan orang sini. Sebenarnya kupang itu masa panennya itu tadi 2 bulan kalau dia pertumbuhannya baik. Nah, kenapa kok kupang yang diambil saat kupu-kupu ini? Dia itu memang mungkin pertama ya, kayak di pasaran permintaannya yang kecil, jadi dia bisa buang yang kecil. Dapat yang besar dia nggak bisa buang. Nah, ini ya kalau untuk kayak pabrik apa itu yang besar yang dibutuhkan, bukan yang kecil. Nggak apa ya, ribetnya, rumitnya cara ngelolanya. Yang besar kan enak. Harganya juga ya beda. Ya, Harganya juga beda. kerang itu lain, kerang itu beda. cara memanennya, dia itu apa, pukul merayap Cuman di datar air itu, di permukaan tanah. Jadi Tanah. nanti iya, nanti Dasar air. dasar air. Nanti dia itu akan kerasa kalau ada kupang, seperti koral ya, seperti megang koral. Terus baru diambil satu persatu. Kerang itu satu persatu, enggak
nggak bisa Langsung. berkelompok. Iya, berarti yang pakai tinja nggak ada ya? Enggak, itu yang saya bilang itu Mitos. mitos. Iya. Memang sekarang ini kan kepingin cari apa ya, kayak flower apa ini itu biar bikin orang penasaran Iya. kan ya, Iya. kurang. Bang biaknya pun nggak seperti yang di laut. Yang di laut itu sejajar gitu, sejajar merata. Kalau di sini ditambah, dia akan mengumpal. Jadi mengumpal seperti ini gitu. Kalau ya di sana itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang nggak rata lah, nggak sama, nggak seperti di laut. Iya, seperti itu yang lele. Ada yang bilang cara manennya dengan kotoran manusia atau kotoran hewan, itu nggak benar. Mungkin dulunya Pak kayak gitu enggak? Enggak, saya dulu terjun di Nian Nelayan Putih itu tahun 90. Itu di Cilincing. Saya asli Bekasi, jadi memang pernah saya jalani profesi itu, dan saya tahu benar cara memanennya dan cara bekerjanya, mengambil hasil kayak dari laut itu seperti itu ya, yang dinamakan apa namanya tadi, kupang. Kalau di sana bilangnya serindit. Bukan Kan dari tambak pun juga nggak pakai kotoran. enggak pakai kotoran, malah ditambah lebih enak. Dia itu tinggal turun ke bawah, terus di gerabak-gerabak seperti ini, pegang langsung dinaikkan ke ketek atau alat untuk apa wadahnya kupang itu tadi. Nggak ada, soalnya dia itu nggak seperti udang atau ikan ya. Udang atau ikan itu kan dengan gerakan yang cepat, dia kan enggak, dia itu lambat. Kalau cara memanen dia dengan isu pakai kotoran, berapa lama nunggu dia datang? Kan dia nggak punya sayap, nggak punya ekor. Iya, jadi yang logikanya lah, seumpama cara manennya seperti ini, maksudnya enggak, berapa lama dia nunggu? Kecuali kayak ikan, udang, bisa dibuat teori seperti itu, kayak pakai kotoran manusia, dia kan cepat, umpama jarak 50 meter dalam waktu beberapa detik dia bisa sampai. Kalau kupang enggak, umpama hari ini di sini, besok bisa di sana, itu nggak bisa. Iya, karena lambat. Iya, dia untuk membuka ini tempurungnya aja, kalau dia ada hama yang lain dia nggak mampu, dia takut. Itu kan tempurungnya buat menghindari hama yang lain. Iya. Jadi seperti itu. Saya pikir tadi cukup. Saya pikir tadi tujuannya mau ke laut, hiburan apa gitu, enggak. Kan Jawa Barat ya. Saya nggak anggap adanya seperti apa. Seandainya anak saya itu jauh dari rumah terus ke pasar, seperti apa sih rasanya? Iya, gitu. Jadi itu yang pernah saya pelajari dalam teori yang saya kerjain dulu, ya seperti itu. Bukan saya ini lagi, bukan dari kotoran untuk memanen kupang gitu. Karena kupang itu lambat, seperti full jalannya, seperti keong. Mungkin keong satu malam dia bisa mencapai 50 meter, tapi kalau kupang nggak bisa. Yang sekarang pakai alat apa Pak? Kalau sekarang itu tetap alat selam, cuma pakai Nyelam. tabung, nggak pakai kompresor seperti dulu. Kupang itu paling dulu airnya, karena surut jam 4 ya, jam 4 gitu. Sudah berapa tahun Bapak? Oh, 2 tahun. 9 tahun. Iya. Iya caranya. Ya caranya enggak gagal ini, Pak. Pakai alat kayak Aneh. rajin itu, bisa set kan? Bisa set. Enggak bisa, tidak bisa. Tapi itu satu-satu. Iya, satu-satu. Orang satu ngambil satu. Terus kan itu katanya ada mitos nangkep kupangnya itu pakai tinja. Pakai tinja itu tinja apa? Hewan. Maksudnya tinja itu kotoran. Kotor enggak. Oh enggak. Enggak. Kalau ngambil kan itu kan ada celotnya kan, enggak ada bawah. Itu kan atasnya diambil. Ukurnya atas itu celot. Tetangga. Berarti yang mitos katanya pakai kotoran itu enggak ada Pak? Contohnya gimana ya? Iya, Ngambilnya itu air turun. waktu airnya Air turun, air besar enggak bisa. Kenapa Pak? Kenapa
kenapa kok nggak bisa kalau misalnya waktu airnya? Nah, air ada airnya itu nggak bisa. Kalau kalau ngambil air surut, itu ngecasnya ada airnya enak. Gitu. Ada airnya. Berarti cara nantinya tuh dari bawah diambil ke atas. Iya. Langsung pakai tangan. Iya. Selalu nanti gimana? Nangkepnya. Oh, kalau tempat penangkapannya biasanya di laut sekitaran mana? Di Sabri sampai di mana? Berarti di pesisir sini. Iya. Kasih Dong. Oh iya nggak apa-apa. Dari berangkat carinya ambil Kupang. Dulu itu kan kadang jam menurut air. Nah, airnya jam berangkatnya surut jam 2, jam 2. Jam 2 malam. Iya, jam 2 malam. Tapi nggak kelihatan kata gini-gini, Mbak. Dari Kupang itu. Nek bagus sih diambil. apa budidaya? Oh, itu kayak patok itu. Tanaman. Ya ada. Nah, Kupang itu kan banyak ya. Nggak ada airnya, nggak pakai bambu. Nah, kapan airnya besar pakai bambu. Buat tengaran gitu, Mbak. Enggak bawa sendiri. Bawa sendiri saya itu kan ada acaranya kan ada Kupang itu ya, jangan dipakai ini loh, patok itu. Ditaruh di mananya, Pak? Ya, di Kupangnya. Saya enggak lali. Itu ada umpannya nggak, Pak? Kalau Enggak misal ada. Kupangnya harus datang pas dikasih apa? Oh, nggak ada. Enggak, belum. Namanya Kupang Jowo. Kupang Jowo. Buat kan. Nanti perang itu ya. Kupang itu 3 macam. Kupang buat sate. Kupang. Kupang beras. Kupang biru. Kupang biru itu kerang hijau. Yang besar kayak gitu. Itu buat kotoran. Jadi nangkepnya itu satu-satu ya, Pak? Nggak pakai umpan gitu? Enggak. Nggak ada alatnya, tak, Pak? Kalau Ada alatnya tangan ini, Mbak. oh iya, barangkali kan lama, Pak, kalau pakai. Iya, tangan itu kan pada kayak seperti ini loh. Oh, Dicampur begini, nomor banyak. Iya, diincak gitu. nggak ada kendalanya, Pak? Mungkin lama kalau pakai itu atau dari dulu pakai itu terus caranya? Itu kupangnya ada di dasar laut, Dasar laut ini kan bawaan. Enggak. Ini kan atasnya. Jadi mitos yang diambil pakai kotoran itu nggak ada ya, Pak, ya, dari dulu atau mungkin ada. Bapak pernah dengar? Nggak ada. Kotoran urjuk. Kalau itu enggak ada. Sampah-sampah itu enggak ada. Hmm. Sampahnya.